Karena itu jangan pernah kita mengira bahwa ya sudah, pokoknya yang penting kita itu memeluk agama jadi orang baik. Gak akan kenal Tuhan. Gak akan kenal Yesus kalau orang hanya maunya begitu. Tapi ketika seseorang hatinya sungguh-sungguh serius dengan hidupnya, Tuhan, aku mau tahu makna tujuan hidupku. Kenapa Engkau menciptakan aku? Dia gak akan puas dengan roh agamawi. Dia pasti cari kebenaran. Imam di Midian ini bukanlah bangsa Yahudi. Mereka bukan umat pilihan. Yitro ini bukanlah keturunan Abraham. Bukan, karena melalui keturunan Abraham lah keluar Injil. Yitro, Imam Midian ini agama lain. Bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagi kita orang-orang yang pegang teguh pada Alkitab, jangan cari kebenaran pada kepercayaan-kepercayaan lain yang bukan keyakinan kita. Regardless, tak peduli, sekalipun pengajarannya baik sekalipun pengajarannya kelihatannya itu sandiang atau saleh, jangan diikuti. Jangan kita polos-polos sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya kebenaran. Hal-hal yang baik yang kita bisa temukan pada imam-imam di Midian, itu semuanya serba kebetulan kalau ada kemiripan dengan Injil. Tapi beda secara fundamentalnya. Dua hal bisa mirip loh. Saya pernah sekali itu melihat satu karya tangan orang, kelihatannya kayak puding. Itu mirip sekali waktu saya di Jepang. Itu bagus dia bikin daminya atau bikin bonekanya. Saya bilang waktu di etalasenya restoran, saya bilang, ini asli ya dipajang sini ya? Nah, apakah setiap hari dia ganti? Lalu orang Jepang yang teman saya berkata, bukan. Dia bilang, ini hanyalah palsunya. Mirip sekali sama roti, mirip sekali sama puding. Coba dimakan, meskipun tampak matanya sama. Anda makan satu, enak yang asli. Anda makan yang dummy, waktu Anda makan itu, Anda makan plastik. Tapi mirip gimana? Mirip, banyak hal yang mirip sama Alkitab di luar sana, tapi bukan. Jadi Anda jangan cari kebenaran di Midian. Jangan. Itu nanti membingungkan. Bukan berarti kita eksklusif orang Kristen ini, bukan. Tapi kita harus pegang teguh pada keyakinan kita. Tapi gak boleh menjelekkan orang lain. Kita harus menghormati perbedaan. Tapi kita pegang teguh pada keyakinan. Tuhan Yesus tidak menitipkan dirinya di Midian. Hanya Injil. Hanya Injil. Ya. Kenapa Tuhan tidak pernah tidak pakai imam di Midian? Karena dia bukan umat pilihan. Andai kata di situ tadi ada Melkisedek, lain cerita. Mungkin Tuhan tidak lewat semak belukar. Tuhan bicara lewat Melkisedek. Kenapa hari ini orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan dipakai untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan sabda Tuhan, untuk bisa mengingatkan orang akan kebenaran. Karena Tuhan gak perlu pakai semak duri. Ada kita. Ngapain sekarang Tuhan pakai semak belukar? Wong saya masih bisa berkhotbah menyampaikan firman Allah. Paham maksud saya? Tuhan tidak akan menitipkan dirinya kepada pihak-pihak yang tidak dia pilih. Apa yang bukan Injil ya bukan Injil, sekalipun banyak kemiripan. Jadi hati-hati dengan apapun yang beredar di luar sana, termasuk di dalam media sosial. Anda jangan terima mentah-mentah hanya karena ada mirip-miripnya. Kita harus kembali kepada firman,